Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sekarang kita sampai kepada bab atau bagian perkuliahan kita, yaitu tentang data dan pengorganisasiannya. Output atau indikator keberhasilan dalam perkuliahan ini adalah kita atau mahasiswa mampu memahami terkait dengan data dan pengorganisasiannya. Oke. Dalam statistik, data ini menjadi suatu hal yang sangat penting yang harus kita pahami, karena kita akan selalu berhubungan dengan data. Data dalam statistik ini tentu berbentuk bisa angka, huruf, dan kata. Tetapi katakanlah data ini adalah data angka, ya, data angka dalam statistik yang selalu kita akan olah. Sama-sama berupa angka 100 misalnya, ini maknanya bisa berbeda. Maka memahami data ini menjadi satu kunci dalam memahami atau dalam nantinya mengolah sebuah data dalam penelitian atau dalam proses pengumpulan data, ya. Contoh misalnya angka 100 itu bisa bermakna beda, dan di data 100 ini bisa berarti macam-macam. Contoh misalnya, kalau 100 itu adalah jumlah mahasiswa, maka data 100, angka 100 ini adalah datanya data nominal. Tetapi kalau 100 itu adalah hasil penjumlahan dari proses kita menggali data melalui kuesioner dengan angket tertentu, misalnya angket dengan menggunakan skalanya, skala interval, maka data yang kita dapatkan adalah data interval. Tetapi kalau angka 100 misalnya, angka 100 itu kita dapatkan dan menunjukkan itu adalah tinggi badan seseorang, maka datanya ini adalah data rasio, ya, padahal sama-sama 100, maka maknanya akan berbeda, cara pengolahannya juga akan berbeda. Oleh karena itu kunci dalam statistik, ya, kunci dalam statistik, pembelajaran statistik atau memahami sebuah data statistik, maka penting sekali mengerti, ya, data ini tuh data apa, apakah datanya ini ada data interval, apakah data ini data nominal, data rasio, atau data ordinal, ya, nominal, ordinal, interval maupun rasio. Oke, kita akan mulai. Sudah semua, data, apa itu data? Oke, kita akan mulai dari apa itu data. Data itu, di sini adalah data ini, ya. Apa itu data? Ini data. Data itu sebenarnya adalah kata jamak, ya, jamaknya. Kata jamak dari datum. Jadi kalau jamaknya itu data, singularnya atau mufradnya adalah datum. Jadi kalau kita biasa menggunakan mana datanya, itu kata data itu sebenarnya menunjukkan jamak, menunjukkan banyak. Ya, mufradnya, ya, dalam bahasa Arab mufradnya atau singularnya, ya, itu adalah datum. Nah, apa itu data? Data adalah sekumpulan kejadian, bisa berupa angka, bisa berupa huruf, dan bisa berupa kata dari suatu kenyataan yang belum mengandung arti. Jadi kalau data saja, misalnya angka 10, 20, 30, atau 100, itu merupakan satu data yang itu belum memiliki arti, belum memiliki makna. Itu data, ya. Nah, data ketika sudah diolah, ya, ketika data itu diolah, nanti akan menjadi satu informasi. Nah, informasi itu apa? Informasi adalah data yang telah diinterpretasikan atau yang mengandung arti, itu informasi. Tentu dari data. Nah, proses data menjadi informasi itu tahapannya sebenarnya begini. Pertama adalah data. Data itu apa? Sebuah kejadian tertentu, ya. Misalnya kita mencari informasi, ya, terkait dengan persepsi seseorang menggunakan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kita menemukan angka-angka, ya, yang dikuantifikasikan menjadi satu angka tertentu,
ya, numerik tertentu, nah itulah data, ya, data. Pertama data. Data ini kalau sudah kita olah, data yang kita olah, itu data yang kita olah, nanti akhirnya akan menjadi informasi. Data yang telah diolah itu menjadi satu informasi. Data yang kita olah adalah menjadi sebuah informasi. Data yang telah diolah menjadi informasi. Nah, informasi itu kemudian menjadi satu pengetahuan. Ini pengetahuan. Jadi data yang kita dapatkan akan menjadi satu informasi, ya, yang diolah menjadi informasi, dan informasi itu akhirnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita. Setelah mengetahui berbasiskan kepada data dan informasi tadi itu, informasi dan data itu, kemudian kita bisa mengambil satu keputusan, alat mengambil keputusan, ya. Jadi keputusan, kita mengambil keputusan berbasiskan kepada pengetahuan, ilmu pengetahuan yang bersumber dari informasi-informasi yang jelas, yang tepat, dan berbasiskan kepada data-data yang valid dan reliable. Tentu ini menjadi ilmiah, menjadi valid, menjadi benar, dan keputusannya pun akan menjadi keputusan-keputusan yang tepat. Tentu tidak hoax. Atau misalnya kalau kita mendapatkan banyak informasi dan informasi itu menjadi pengetahuan, pengetahuan itu kemudian kita berkesimpulan dan mengambil sikap tertentu yang berbasis kepada data tadi itu, tentu terhindar dari hoax. Dan seharusnya kita sebagai sarjana, adik-adik semua, saudara semua, menjadi seorang calon sarjana atau ilmuwan, apa yang kita nyatakan, apa yang kita kerjakan, informasi yang kita sampaikan itu harus berbasis kepada data, kemudian diolah menjadi satu informasi. Nah, informasi itu menjadi ilmu pengetahuan, dan dengan demikian kita bisa menggunakan pengetahuan itu untuk mengambil keputusan. Oke, selanjutnya, kalau kita contohkan seperti apa data itu, ya. Contoh dari data adalah seperti ini. Kalau saya contohkan dalam kita, ya, terbiasa di kalau kita naik motor di jalan raya itu ada traffic light, ya, lampu merah, ya, terdiri dari merah, kuning, hijau. Nah, kita contohkan pada kasus lampu kuning, ya. Datanya mana? Data itu adalah ada lampu kuning. Lampu kuning itu adalah data. Lampu kuning itu adalah merupakan data. Oke. Nah, kemudian lampu kuning yang merupakan data itu memberikan informasi apa? Itu informasinya adalah diolah, ya. Data itu kemudian diolah menjadi informasi. Informasinya apa? Oh, lampu kuning itu menandakan informasi bahwa tanda kita harus siap-siap dengan mengendalikan rem kita. Harus mengerem kendaraan kita, sepeda motor kita. Karena apa? Sebentar lagi adalah lampu merah. Nah, kuning, hati-hati kan lampu merah. Maka kita harus memperlambat motor kita, jangan mempercepat, ya. Biasanya langsung digaskan saja begitu. Anak-anak muda sekarang itu lampu kuning itu hati-hati, ya. Hati-hati untuk kita memberikan informasi bahwa lampu kuning itu hati-hati, sebentar lagi merah, harus berhenti, ya. Itu memberikan informasi itu. Nah, informasi itu kemudian memberikan pengetahuan bahwa bagaimana kalau saya tidak mengerem, bahkan menerjang saja nanti pada pas lampu merah. Ada pengetahuan dalam kita bahwa kalau kita tidak menginjak rem atau tetap saja berjalan dalam lampu kuning ini, kemudian nanti ke lampu merah, maka akan dibilang oleh pihak berwenang atau Pak Polisi, ya, penjaga ketertiban lalu lintas. Itu menjadi pengetahuan. Jadi lampu kuning itu adalah data, kemudian diolah menjadi satu informasi bahwa kita harus hati-hati dan mengerem motor kita, itu informasinya. Dan pengetahuan dari informasi itu adalah kalau kita
menerjang lampu merah nanti, maka akan ditilang karena itu merupakan pelanggaran lalu lintas, akan ditilang oleh Pak Polisi, akan mendapatkan sanksi bahwa kita tidak tertib terhadap lalu lintas dan membahayakan orang. Itu pengetahuan, itu menjadi pengetahuan. Jadi data diolah menjadi satu informasi, setelah diolah menjadi informasi itu kemudian menjadi pengetahuan. Nah, setelah kita mendapatkan pengetahuan ini kita bisa mengambil keputusan. Keputusannya apa? Kita akan mengambil keputusan apa? Contoh misalnya, kita nggak tahu pengetahuan bahwa kalau kita menerjang lampu merah, maka kita akan ditilang. Ya, maka saya akan mengambil keputusan bahwa saya harus hati-hati dan saya akan berhenti. Oke, saya akan hati-hati dan berhenti. Maka berhentilah kita. Oke, tetapi dalam kenyataannya, dalam pengalaman di tempat lain, misalnya di Jakarta, justru lampu kuning itu adalah digas, dipercepat supaya bisa melampaui lampu merah. Itu juga ambilan keputusan. Nah, pengetahuan, pengalaman seseorang mengambil keputusan bahwa lampu kuning kita gas saja supaya mudah-mudahan biasa begitu ya, anak-anak muda ya, mahasiswa percepat saja supaya bisa melambai lampu. Itu juga pengetahuan dan mengambil keputusan seperti itu. Tentu akan tahu terkait dengan risiko-risikonya. Itu adalah data, informasi. Oke ya, jadi jelas bahwa pada satu contoh traffic light ini ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Lampu kuning itu adalah data ya, data yang memberikan informasi bahwa tanda kita harus siap-siap, harus mengerem motor kita, menginformasikan bahwa itu adalah kita harus hati-hati karena sebentar lagi akan ada akan muncul lampu merah yang artinya adalah berhenti. Dan itu akhirnya menjadi pengetahuan kita bahwa ketika kita tidak berhenti setelah lampu kuning ini kan lampu merah, maka kita akan ditilang oleh polisi, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk berhenti ya, mengambil keputusan untuk berhenti atau mengambil keputusan untuk terus. Kalau mengambil keputusan untuk terus berarti kita bisa atau berani mengambil risiko bahwa kita akan ditilang oleh polisi. Itulah kira-kira data diolah menjadi satu informasi, setelah menjadi informasi menjadi pengetahuan, setelah menjadi pengetahuan kita bisa mengambil keputusan. Nah, keputusan apa yang kita ambil dari data, informasi, dan pengetahuan itu. Oke, berikutnya ada pernyataan menarik ya, jargon menarik yang ini menjadi prinsip dalam pengolahan data dan pengumpulan data. Prinsip yang berbunyi garbage in, garbage out. Yang artinya adalah jika yang masuk itu sampah, maka yang keluar pun akan sampah. Jadi data yang kita dapatkan, yang kita olah itu kalau tidak valid, tidak reliable, artinya data itu data yang ya dalam bisa dikatakan itu data sampah, data yang tidak berguna. Maka kita mengolah data yang tidak berguna, yang tidak valid dan tidak reliable itu ya akhirnya hasil yang kita dapat, informasi yang kita dapat ya tidak berguna, tidak valid, ya sampah. Jadi gitu. Jadi prinsip yang paling penting, yang awal, yang paling penting dalam pengolahan data dalam statistik adalah pastikan data itu adalah data yang valid, data itu adalah data yang reliable, ya, sehingga data itu benar baik nyatanya, bagus kualitasnya, sehingga ketika kita olah dan bisa memberikan satu informasi, maka informasinya itu informasi yang tepat, informasi yang benar, informasi yang valid, informasi yang reliable, sehingga memberikan pengetahuan yang bagus bagi kita. Dan akhirnya dalam pengambilan keputusan dari informasi dan berbasis kepada data yang kita punya, kita miliki, sehingga keputusan kita adalah keputusan yang tepat, keputusan yang terbaik. Begitu, ada garbage in, garbage out.
Berikutnya, teman-teman semua, kita berlanjut kepada jenis data. Oke. Data ini dalam jenisnya bisa kita petakan ya, bisa kita klasifikasikan dalam beberapa hal ya. Data ini katakan data berdasarkan sumbernya ya. Data berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua, ada data primer dan ada data sekunder ya. Apa itu data primer? Ini data primer. Data primer itu namanya primer, data pokok ya, data yang memiliki bersumber ya, data yang bersumber dari sumber aslinya, berasal dari sumber aslinya. Ini kualitas data primer seperti ini adalah data yang paling bagus ya, karena dari sumber aslinya. Kalau kita bisa menggali data dari sumber aslinya, inilah data yang sangat baik. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder namanya juga data sekunder, sekunder. Ya, second itu kan kedua ya. Data sekunder ini adalah, atau data sekunder ini adalah data yang bersumber dari orang kedua. Jadi bukan sumber asli. Kualitasnya mana antara data primer dan data sekunder itu, kualitasnya bagus mana? Tentu bagus data primer. Data primer ini, data primer ini data yang paling bagus. Kemudian yang kedua adalah data sekunder yang didapatkan tidak dari sumber aslinya. Kalau kita tidak bisa mengambil dari data sumber aslinya, ya kita dari sekunder yang itu menggambarkan data aslinya. Kemudian data dilihat berdasarkan sifatnya ya. Data dilihat berdasarkan sifatnya. Ini ada dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Apa itu data kuantitatif? Data kuantitatif namanya juga kuantitas ya. Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka atau numerik ya, nomor-nomor ya, angka-angka ya, data kuantitatif. Nah, di dalam statistik nanti kita akan banyak bersinggungan dan kita akan mengolah data kuantitatif ini. Nah, kemudian yang kedua, data berdasarkan sifatnya. Yang kedua adalah data kualitatif. Data kualitatif itu, kalau kita sering mendengarkan ya, bayangan kita, pikiran kita langsung penelitian kualitatif. Ya, namanya juga penelitian kualitatif, maka datanya adalah data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif itu adalah data yang berbentuk kategori atau deskripsi ya, naratif, deskripsi ya. Bukan berbentuk numerik, bukan berbentuk angka-angka. Itu adalah kualitatif. Misalnya tinggi ya, kemudian pendek, baik, dan seterusnya. Atau misalnya kita lihat deskripsi tertentu ya, intinya adalah bukan berupa angka ya, berupa angka. Kalau kuantitatif yang nanti hubungannya dengan statistik, itu adalah datanya data yang berbentuk angka-angka. Oke. Yang ketiga, data berdasarkan waktu ya. Data berdasarkan waktu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data time series ya, time series, dan yang kedua adalah data cross section. Apa itu data time series? Data time series itu data berdasarkan urutan waktu, namanya juga time series, urutan waktu. Dari waktu ke waktu, mengumpulkan data dari waktu ke waktu. Contoh, seorang kepala sekolah misalnya ingin mengetahui bagaimana tuh perkembangan jumlah siswa di satu sekolah tertentu dari tahun 2010 sampai 2020. Jadi misalnya dari tahun 2010 hingga 2020. Ini kan berarti mulainya dari 2010, kemudian 2011, 2012, 2013. Misalnya ini jumlahnya adalah ada 100, ini 100,
di sini 99, di sini 150 sampai kepada 2020. Urutan waktu ya, sini misalnya 200. Nah, urutan waktu, data yang diambil dari urutan waktu ini namanya adalah data time series. Kemudian data cross section. Apa itu namanya cross section? Data cross section itu yang data yang diambil dari satu waktu tertentu. Ya, misalnya seorang kepala sekolah tadi akan melihat bagaimana perkembangan, bagaimana keadaan jumlah siswa pada tahun 2013 misalnya. Oh, 2013 itu jumlahnya ada 150 lah. 150 yang diambil dalam rentang tahun 2010 sampai tahun 2020 itu namanya adalah data cross section. Nah, teman-teman semua, mahasiswa, sahabat semua, dalam statistik ini nanti kita akan banyak bersinggungan kepada data kuantitatif ini, data berbentuk angka ya, data berbentuk angka yang berbentuk numerik jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena yang kita akan olah, yang dapat kita olah secara statistik adalah data kuantitatif ini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau data yang dimiliki itu adalah data berbentuk kategori yang berbentuk deskriptif dan bukan berbentuk angka, bagaimana kita cara mengolahnya menjadi dalam analisis statistiknya nanti? Karena statistik ini adalah harus mengolah data berbentuk angka, ya, maka jika data yang kita miliki adalah atau yang kita cari adalah berbentuknya adalah data kualitatif, maka harus dikuantitatifkan, harus diangkakan dulu. Nah, proses dari kualitatif menjadi kuantitatif itu biasa disebut dengan proses kuantifikasi. Jadi dikuantifikasikan, diangkakan, harus diangkakan. Kalau nggak diangkakan ya nggak bisa dong, nggak bisa kita olah secara statistik, karena statistik itu adalah berhadapan, bersinggung, mengolah data-data numerik, data-data kuantitatif. Maka kalau datanya kita adalah data kualitatif, maka harus dikuantifikasikan, Oke, berikutnya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, karena dalam statistik ini kita akan banyak bersinggungan terkait dengan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka ya, berbentuk angka, numerical ya, nomor-nomor. Oke. Nah, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, Pertama adalah namanya adalah data discrete atau data nominal, dan yang kedua adalah data kontinum. Apa itu data discrete? Data discrete itu adalah data atau angka-angka nanti yang dihasilkan, yang didapatkan dari hasil menjumlah atau menghitung. Jadi angka itu yang didapatkan dari hasil menjumlah atau menghitung. Contoh misalnya, satu forum kelas ini jumlahnya ada 30. Ya, 30 itu didapatkan dari mana? Dari menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 30 ya. 1, 2 atau siswa ya. Ada misalnya siswa ada ya, siswa 1 ya, siswa 1, siswa 2, siswa 3 ya. Hanya ini ada siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini ada siswa orang-orang ya, anak-anak misalnya mahasiswa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 misalnya. 8 ini kan dari hasil menjumlah. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini sama dengan 8. 8 ini dari hasil menjumlah. Ya, dari hasil menjumlah. Jadi data yang didapatkan dari hasil menghitung atau menjumlah. Yang kedua adalah data kontinum ya. Ini data yang kedua ini adalah data kontinum. Apa itu data kontinum? Apa itu data kontinum? Data kontinum adalah
data yang dihasilkan ya, yang didapatkan dari mengukur ya, mengukur. Kalau discrete itu menjumlah ya, menjumlah. Kalau kontinum itu didapatkan dari mengukur, didapatkan dari hasil mengukur, itu kontinum, dari hasil mengukur. Nah, data kontinum ini dibagi menjadi tiga. Nah, ada tiga bentuk. Yang pertama adalah data ordinal, ya, ini data ordinal. Yang pertama data ordinal, yang kedua adalah data interval, dan yang ketiga adalah data rasio. Ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Oke, jadi data kuantitatif itu dibagi menjadi dua, ada data discrete dan ada data kontinum. Data discrete itu adalah data yang didapatkan atau dihasilkan dari hasil menjumlah atau menghitung, sementara data kontinum adalah data yang didapatkan dari hasil mengukur. Nah, mengukur, maka dari itu menggunakan alat ukur. Nah, data yang didapatkan dari hasil mengukur itu ada tiga. Pertama adalah ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Nah, disinilah pentingnya tadi yang di awal saya sebutkan bahwa mengetahui data itu penting karena sama-sama angkanya. Misalnya angka 100 ya. Kalau 100 itu adalah jumlah siswa, itu berarti kan datanya data nominal ya atau ordinal. Tapi kalau 100 itu adalah hasil dari penjumlahan atau penjumlahan dari pengumpulan data melalui kuesioner, melalui angket ya, angket dengan mungkinnya skala tertentu, misalnya skala Likert, skala sikap misalnya, jumlahkan hasilnya ada 100. Nah, 100 itu kan berarti datanya data interval karena data yang dihasilkan dari satu skala pengukuran tertentu, Likert misalnya, itu datanya data interval. Nah, kalau 100 itu adalah jarak antara satu siswa ke siswa yang lain, atau 100 itu adalah berat badan seseorang, atau 100 itu adalah tinggi badan seseorang. Nah, itu berarti datanya kan data rasio. Nah, sama-sama angka 100. Sama-sama 100, tapi ini datanya data apa? Bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio. Karena setiap jenis data ini, ya, setiap jenis data ini akan berbeda cara memaknainya dan cara mengolahnya. Jadi mengetahui data ini menjadi hal yang sangat penting dalam belajar statistik. Tadi sudah kita bahas bahwa data itu ya, data kuantitatif ya, data kuantitatif itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada yang namanya data discrete atau data nominal, dan yang kedua adalah data kontinum. Apa itu data discrete dan apa itu data kontinum? Data discrete ya, data discrete adalah data yang didapatkan, yang dihasilkan dari membilang atau menghitung atau menjumlah. Contoh misalnya jumlah siswa di SMP Bumi Cendekia berjumlah 150 siswa. 150 siswa itu didapatkan dari hasil menjumlah siswa 1, 2, 3, 4, 5 sampai 150. Itu datanya adalah data discrete atau data nominal. Atau misalnya jumlah SD sekolah dasar di Kecamatan Berbah, sebuah daerah, ada berapa SD? Dihitung. Ternyata ada 75 misalnya. 75 itu dihasilkan dari hasil membilang atau menjumlah 1 SD1, SD2, SD3, SD4 ya, sampai 75. Atau misalnya jumlah penduduk ya, jumlah penduduk Indonesia itu berjumlah 250 juta. 250 juta itu dari hasil menjumlah ya, menghitung, sehingga ditemukan jumlah penduduk kita itu adalah 250 juta. Kemudian data kuantitatif yang kedua adalah data kontinum. Apa itu data kontinum? Kalau data discrete tadi adalah dari hasil
ya dari hasil menjumlah atau menghitung atau membilang, sementara data kontinum ini dihasilkan dari hasil mengukur. Jadi data yang dihasilkan dari hasil mengukur. Jadi diukur dan ada alat ukurnya. Untuk mendapatkan data ini didapatkan dari alat ukur. Memiliki alat ukur tertentu, ya. Kalau belum ada, ya dibikin alat ukur sehingga menemukan atau menghasilkan sebuah data yang dihasilkan dari hasil mengukur. Nah, data kontinum ini terdapat atau memiliki atau terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah data ordinal, kemudian data interval, dan data rasio. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas terkait dengan data kontinum, ya. Data kontinum tadi sudah kita bahas bahwa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah data ordinal, data interval, dan data rasio. Kemudian kalau kita ditanya mana kualitas data ketiga jenis data ini, kualitasnya mana yang paling bagus, ya. Di dalam statistik, ya, secara berurutan kualitas data yang paling rendah adalah data ordinal, ya. Kemudian data interval dan kemudian data rasio, ya. Data interval dan data rasio. Data nominal dan ordinal, ya. Data nominal tadi di dalam discrete, ya. Data discrete itu adalah data nominal. Dan di kontinum ini yang pertama adalah data ordinal, ya. Data nominal dan data ordinal ini termasuk dalam data kualitatif karena berbentuknya kategori-kategori, ya. Berbentuknya kategori-kategori. Ini adalah bentuk data kualitatif. Sementara data interval dan data rasio ini termasuk dalam data kuantitatif. Maka data rasio ini adalah data yang kualitasnya paling bagus, kemudian di bawahnya adalah interval, dan di bawahnya lagi adalah ordinal. Jadi urutan-urutannya kira-kira begitu. Jadi kalau data rasio itu data yang paling bagus dalam penelitian kuantitatif karena menunjukkan angka yang sesungguhnya, sehingga operasi matematika di sana berjalan. Oke. Sekarang adalah data kontinum yang jenisnya adalah data ordinal. Apa itu data ordinal? Data ordinal adalah data yang disusun berdasarkan kategori, kemudian disusun berurutan secara logis sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimilikinya. Data ordinal itu sesungguhnya adalah data kategori, ya. Data kategori, ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa seperti data kualitatif karena dia berbentuk kategori. Contoh misalnya di sini adalah di jenjang pendidikan, ya. Jenjang pendidikan dalam angka itu biasanya karena untuk mengkuantifikasikan jenjang pendidikan kemudian dikategorikan di kategori, ya. Ada kategori TK, RA, SD, MI, SMP atau MTS ini kemudian dikasih nilai atau angka, ya. Angka misalnya TK RA itu 1, ya. SD MI itu 2, SMP 3, SMA 5, diploma itu 5, SMA itu 4, diploma itu 5, sarjana itu 6, misalnya magister itu 7, dokter itu 8. Ini contohnya, ya. Ini adalah contoh data, ya. Nanti hasilnya angka dari hasil mengkategorikan. Dan ini namanya data ordinal. Misalnya juga adalah ranking 1, 2, 3 itu juga data ordinal. Data ordinal ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku operasi matematika, ya. Misalnya TK, ya, TK itu kan 1, ya. Kemudian SD itu disimbolkan diwakili dengan angka 2. SMP atau MTS diwakili dengan angka 3. Itu bukan berarti misalnya SD itu 1 atau RA TK itu 1, SD itu 2,
MTS itu 3, jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan tidak sama dengan 6, gitu. Bukan berarti sarjana. Ini tidak bisa begitu karena tidak berlaku operasi matematika dalam data ordinal ini. Nah, ini dia data ordinal. Karena datanya ordinal ini, angka itu menunjukkan satu karakteristik tertentu atau mewakili dari satu kategori tertentu, maka datanya ini sebenarnya data kualitatif yang dikuantifikasikan. Maka kualitas datanya ya, kalau tadi itu dari hierarki data ordinal ini data yang kurang bagus ya, kualitasnya agak rendah. Oke, ini adalah data ordinal. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjutkan kepada yang kedua, adalah data interval. Apa itu data interval? Sekarang ini data interval. Data interval itu adalah, di sini bisa dibaca, data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu. Data interval mempunyai sifat kesamaan jarak atau equality interval, atau memiliki rentang yang sama antara data yang diurutkan. Jadi urutannya sama. Jadi ada rentang yang sama antara titik satu ke titik yang berikutnya. Contoh misalnya tes prestasi belajar, misalnya IPK mahasiswa yang dinyatakan dengan rentang bobot 1-4. Rentang IPK itu kan 1-4 ya. 1-4 ini rentangnya. Jadi kan 1, 2, 3, ini 2, ini 3 ya. IPK mahasiswa, misalnya IPK-nya 2-3 ya, mempunyai rentang yang sama dengan 3-4. Jadi misalnya rentang 1 dan 2 ini, rentang ini sama dengan rentang 2 dan 3. Rentang 2 dan 3 ini sama dengan rentang 3-4. Ini punya rentang yang sama. Tetapi tidak dapat dinyatakan bahwa ini, tapi bukan berarti atau tidak bisa dinyatakan bahwa mahasiswa yang IPK-nya 2, mempunyai kecerdasan separuh dari mahasiswa yang memiliki IPK 4. Ini bukan berarti begitu. Meskipun rentangnya sama, ini untuk untuk merentangkan, untuk membedakan aja antara satu rentang atau kemampuan satu dengan kemampuan yang lain ya, seseorang satu dengan seorang lain, supaya bisa kita petakan ya. Jadi ini data interval. Tapi bukan berarti misalnya kalau di sini ada data intervalnya berupa kemampuan mahasiswa yang dinyatakan dalam satu nilai IPK, bukan berarti mahasiswa yang IPK-nya 2 dibanding dengan IPK-nya 4, mahasiswa yang IPK-nya 2 mempunyai kecerdasan separuh dari mahasiswa yang memiliki IPK 4. Ini bukan berarti begitu interval itu ya. Nah, data interval ini berlaku operasi matematika, namun angka 0 bukan merupakan nilai 0 yang nyata. Misalnya kemampuan mahasiswa IPK 0 misalnya, karena dia tidak mengikuti ujian ya, tidak hadir, 0 bukan berarti dia itu 0 sesungguhnya. 0 berarti tidak punya kemampuan, tidak demikian ya. Bukan 0 yang nyata ya, bukan 0 yang nyata. Nah, data interval ini kita dapatkan dari apa? Dari misalnya banyak penelitian sosial yang instrumennya menggunakan seperti skala Likert, skala Goodman, semantik diferensial, skala Thurston ya. Semua ini skala-skala sikap seperti ini dalam penelitian sosial, data yang diperolehnya adalah data interval. Dan kita sering sekali menggunakan ini karena menjadikan alat ukur ya. Misalnya skala Likert menjadi alat ukur untuk mengukur sikap seseorang. Ini datanya nanti data interval ya, datanya data interval. Oke, selanjutnya kita lanjutkan tadi itu. Kita lanjutkan. Oke. Kemudian adalah data rasio ya. Kita data rasio sekarang kita lihat data rasio. Apa itu data rasio? Data rasio itu adalah
data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya ya. Data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya. Artinya memang benar-benar ini menunjukkan satu angka. Data ini menunjukkan satu angka sesungguhnya, bukan dari hasil kuantifikasi atau satu kategori yang kemudian kita kuantifikasikan. Nah, oleh karena itu data rasio itu memiliki kualitas data yang sangat bagus dalam statistik. Nah, data rasio ini memiliki jarak yang sama dan mempunyai nilai nol absolut atau nilai nol mutlak, sehingga data rasio ini bisa diterapkan semua bentuk operasi matematika. Contoh, ukuran meter ya, ukuran meter. Benda, misalnya kita memiliki benda yang mempunyai panjang 1 meter. Ini secara nyata berbeda dengan benda yang memiliki panjang 2 meter. Ya, 1 meter dengan 2 meter kan berbeda. Nah, benda yang panjangnya 2 meter merupakan 2 kali benda panjang 1 meter. Jadi kalau kita memiliki benda yang panjangnya 2 meter, itu artinya adalah 1 meter ditambah 1 meter sama dengan 2 meter, memiliki jarak yang sama ya, memiliki jarak yang sama dan memiliki angka 0 absolut, angka 0 yang absolut. Atau berat ya, misalnya benda yang beratnya 1 kg secara nyata berbeda dengan benda yang beratnya 2 kg. Benda yang beratnya 4 kg itu sama dengan 2 kali lebih berat dibandingkan dengan benda yang beratnya 2 kg. Ya. Yaitu ya, jadi kalau 4 kg itu sama dengan 2 kg kali 2 gitu loh. Jadi memiliki operasi matematika. Nah, di dalam bentuk operasi matematika ini berbeda dengan tadi yang interval. Interval itu satu jarak dengan jarak yang lain itu sama, memiliki jarak yang sama, tetapi tidak memiliki nilai nol itu bukan nol yang nyata, yang sesungguhnya ya, bukannya sesungguhnya. Ini berbeda dengan rasio itu nolnya nol. Jadi kalau benda tidak memiliki panjang ya nol, berarti tidak ada panjang ya, tidak ada benda gitu. Jadi itu saya kira itu. Jadi memahami data dalam statistik ini adalah satu kunci yang penting ya, kunci yang sangat penting, karena nanti akan berpengaruh bagaimana data itu didapat dan bagaimana data itu nanti dianalisis atau diolah dalam analisis statistik. Maka memahami data ini menjadi satu yang sangat penting dalam statistik. Apalagi kalau kita menentukan, karena kita akan banyak berkaitan dengan di statistik itu dengan datanya data kuantitatif, maka data ini mutlak untuk dipahami. Di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa ada garbage in, garbage out. Jadi kalau data ini nanti data sampah, maka yang keluar akan sampah. Itulah kira-kira teman-teman semua dalam statistik. Terima kasih. Saya kira pertemuan kita membahas terkait dengan data ini sampai di sini, dan kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Ingat sekali lagi, garbage in, garbage out. Jika data yang kita dapatkan, yang kita olah, yang kita lihat ini adalah sampah, maka hasilnya akan sampah. Pastikan data itu adalah valid, pastikan data itu reliable, sehingga apa yang kita lakukan itu dan kita ambil keputusan dengan keputusan yang tepat, yang baik, sehingga menghasilkan pengetahuan sesuatu yang baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.